Selamat pagi saudara, kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Gubernur Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan saat bersepeda sehingga menderita cedera. Enam korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Imogiri, Bantul dimakamkan dalam satu liang lahat. Dapat pengampunan, seorang ibu di Gerobokan bersujud syukur karena bebas dari hukuman lantaran mencuri uang Rp40.000 untuk menghidupi anak-anaknya. Gubernur Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan saat bersepeda Minggu pagi. Ganjar terjatuh dan mengalami cedera sehingga dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Kecelakaan menimpa politisi PDIP Perjuangan itu di dekat Bundaran Tugu Adipura di Jalan Sudirman, Kota Semarang, Minggu pagi. Rombongan Ganjar tengah goes dari arah barat menuju Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Saat melewati jalan sedikit menurun, Ganjar terjatuh bersama sepedanya. Tukang becak bernama Priyanto yang melihat kejadian menuturkan ia melihat Ganjar dibopong ke pinggir jalan oleh pesepeda lainnya. Tahunnya itu saya baru datang lari dari sana, dia sudah digendong. Iya, sudah diangkat sama teman-temannya. Teman-temannya ya. Iya. Ini siapa tadi Pak yang bilang? Ya, siapa? Yang kecelakaan aja? Apa? Yang jatuh, tabrakan sepeda. Yang jatuh itu saya dari sana saya mau saya dekati sama orang-orang sih. Nggak boleh mendekat. Iya. Tapi tahu itu kalau Pak Ganjar, Pak? Ya, itu saya nggak tahu, saya nggak mendekati ya. Belum diketahui pasti penyebab Ganjar terjatuh dari sepeda, namun menurut informasi diduga Ganjar tersenggol anggota rombongan lainnya. Akibat kecelakaan, Ganjar mengalami retak pada lengan tangan kanannya. Mungkin kita bersenggolan dengan sesama Temannya? sepeda ya, teman sepeda. Kondisinya Pak terakhir? Kondisinya sekarang masih dalam perawatan dokter. Jadi kita doakan bareng-bareng ya Mas ya, supaya beliau cepat sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Gitu ya. Lukanya itu kayaknya di sekitar lengan kanan. Selama ini Ganjar dikenal sangat gandrung bersepeda, baik untuk aktivitas harian ke kantor maupun untuk berolahraga. Bahkan Ganjar ikut dalam sejumlah event seperti event Borobudur Tour. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima 13 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata GA Trans di Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul, Senin dini hari. Rombongan ambulans yang membawa 13 jenazah tiba di pelataran RSUD Sukoharjo pukul 5 pagi. Setelah diterima pemerintah Sukoharjo, para relawan langsung memindahkan peti jenazah ke ambulans yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebelum dibawa ke rumah keluarga. Ambulan MJC 1. Bupati Sukoharjo Eti Suryani mengakui belum menyiapkan santunan bagi keluarga korban. Namun untuk perawatan korban akan ditanggung pihak Jasara Harja. Jadi nanti begitu jenazah datang langsung masuk. Jadi karena ini COVID nih, jadi biar tidak terjadi kerumunan. Korbannya jadinya berapa Ibu? 13. Mudah-mudahan itu aja 13. Ya. Nanti biaya pemakaman ditanggung pemerintah nggak? Biaya pemakaman keluarga ya. Ini keluarga masing-masing ya. Keluarga masing-masing. Ya. Kalau biaya rumah sakitnya nanti Bu? Mana? Biaya rumah sakitnya nanti? Yang di Bantul. Itu rumah sakitnya. Berarti tadi Jasara Harja dari Jasara Harja sudah diurus. Setelah diterima pemerintah Kabupaten Sukoharjo, 13 jenazah langsung dibawa ke rumah keluarga masing-masing. Di antara para korban tewas terdapat seorang ayah dan anak, Sri Wahyudi dan anaknya Afiana. Duka keluarga pecah begitu jenazah ayah dan anak ini tiba di rumah di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto. Wahyudi bersama istri dan 2 anaknya ikut dalam rombongan bus pariwisata naas itu. Mereka sekeluarga ikut berwisata bersama karyawan konveksi lainnya. Sedangkan istri Wahyudi dan 1 anaknya selamat dan masih dirawat di rumah sakit di Bantul.
Jenazah Wahyudi dan anaknya bersama korban lain dari Desa Merangen dimakamkan satu liang lahat. Keputusan ini sesuai kesepakatan pihak keluarga. 4 orang. Kalau istri sama anaknya satu lagi, berarti yang istrinya masih di sana. Rumah sakit. Sama anaknya. Yang satu lagi Luka-luka gitu. Luka-luka. 13 korban ini tewas dalam kecelakaan tunggal bus Parawita GA Trans di Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul, Yogyakarta Minggu sore. Bus yang membawa rombongan pekerja konveksi Polokarto asal Kabupaten Sukoharjo menabrak tebing berbatu yang berada di bawah Bukit Bego. Kerasnya tabrakan membuat sebagian penumpang terlempar keluar bus. Akibat kecelakaan 13 karyawan meninggal dunia dan 34 lainnya luka-luka. Dugaan sementara rem bus tidak berfungsi saat melewati jalan menurun menabrak tebing sampai bagian depan dan samping bus ringsek. Hari Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Enam warga Merangen Polokarto yang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Imogiri, Bantul dimakamkan dalam satu liang lahat Senin pagi. Sebelum dimakamkan, warga memberikan penghormatan terakhir kepada para korban. Korban tewas asal Merangen ini merupakan keluarga besar dari satu garis keturunan, yakni Kasinem dan cucunya Aditya, Pasutri Sugiono dan Parjiem, Sri Wahyudi dan putranya Alvina. Untuk pemakaman besok pagi semua dimakamkan, tidak malam hari ini. Dan untuk khusus di Desa Merangen ada yang 8 korban akan dimakamkan di satu liang. Itu sudah kesepakatan dari keluarga korban dimakamkan jadi satu liang lahat. Setelah disalatkan di Masjid Al-Nurul Falah, jenazah diantar keluarga dan kerabat ke pemakaman desa. Keenam jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat sesuai kesepakatan pihak keluarga. Hari Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Saya mohon kepada Ibu nanti. Kejaksaan Negeri Grobogan memberikan pengampunan atau restorasi justis kepada Ibu Sri Rohati Jumat sore. Tersangka sebelumnya dituduh mencuri uang sebesar Rp40.000 dan sebuah telepon genggam dari warga desa tetangga. Pengampunan diberikan karena tersangka masih mengurus 3 anaknya sendirian. Apalagi nilai uang yang dicuri tidak besar dan telepon genggam belum dijual sehingga dikembalikan kepada pemiliknya. Korban pun telah memaafkan tersangka. Sri Rohati bersujud syukur atas pembebasannya setelah sempat ditahan selama 68 hari. Pemerintah Kabupaten Pati menutup lokalisasi Lorok Indah di jalur Pantura Pati Kudus di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kamis lalu. 70 bangunan di lokalisasi dirobohkan dengan alat berat. Upaya penutupan sempat menuai perlawanan karena warga menghadang alat berat. Namun jumlah petugas yang lebih banyak membuat warga mundur. Bangunan dirobohkan karena tidak memiliki izin. Kepolisian Resort Batang membekuk 5 anggota komplotan penculik seorang perempuan di wilayah Jawa Barat. Salah satu pelaku adalah seorang perempuan. Komplotan penculik bersenjata api rakitan ini sebelumnya menculik seorang wanita berinisial SE, warga Banyu Putih, Batang pekan lalu. Mereka meminta uang tebusan kepada keluarga korban hingga puluhan juta rupiah. Polisi masih memburu sejumlah pelaku lain, termasuk otak penculikan. Dari Salatiga dilaporkan, video viral pedagang bakso keliling terjatuh dan dagangannya tumpah sehingga mengundang simpati warga sekitar terungkap hanya sandiwara atau tipuan sang pedagang bakso. Berdasarkan rekaman CCTV di perumahan Asabri Argomulyo, Kota Salatiga terungkap, pedagang bakso ini pura-pura terjatuh dari sepeda motornya Rabu siang pekan lalu. Warga spontan menyumbangnya uang karena pedagang ini mengaku harus menyetor sebesar Rp300.000 kepada pemilik bakso. Polisi sejauh ini masih mengimbau warga yang merasa dirugikan untuk melapor ke polisi agar sang pedagang bakso ini bisa diproses secara hukum. Dengan berpura-pura hendak membeli voucher, seorang pencuri merampas telepon genggam seorang perempuan di sebuah counter di Desa Leran, Sluke, Rembang. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku pura-pura menanyakan harga kuota kepada karyawan. Saat karyawan menunjukkan informasi kuota dan harganya, pelaku langsung merampas HP. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan kini pelaku tengah diburu. Tim Liputan melaporkan.